Salam SFD, semangat Fraternitas Dina. Halo, perkenalkan nama saya Gan Frisha Melisegian, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Kelompok 2 bekerja tanpa konflik, tidak egois, tetap semangat. Bye-bye. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah teman-teman, perdagangan dalam negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembelian dan penjualan cenderung bertemu atau interaksi langsung, mata uang yang digunakan sama, dan tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi, biaya angkut lebih murah. Nah yang kedua, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Kegiatan antara wilayah, perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antara negara. Nah, yang pertama, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa dikenai pajak atau biaya masuk, biaya angkut lebih mahal. Nah, yang kedua, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, yang ketiga, peraturan undang-undang berbeda atau hukum internasional. Nah, kegiatan yang dilakukan antara negara, kegiatan dilakukan dalam wilayah antara negara, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan juga berbeda sehingga menggunakan devisa yang dikenai pajak atau biaya mahal dan biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah teman-teman, berikut faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap bangsa. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan harga barang dan perbedaan upah di setiap negara. Kegiatan antara wilayah, perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antara negara. Nah, yang pertama, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa dikenai pajak atau biaya masuk, biaya angkut lebih mahal. Nah, yang kedua, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Nah, yang ketiga, peraturan undang-undang berbeda atau hukum internasional. Nah, tujuan dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memengaruhi stabilitas harga dalam negeri, dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memenuhi kebutuhan negara lain. Nah, ciri-ciri perdagangan internasional yaitu menggunakan mata uang asing yang disepakati, yang kedua memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara, yang ketiga perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional. Nah teman-teman, perdagangan internasional juga memiliki dampak positif, yaitu dapat menyebabkan bahan mentah domestik diekspor ke luar negeri sehingga mengurangi ketersediaan di dalam negeri. It's very good.